Selamat pagi, sahabat guru Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardus Kopomiten, SAG. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada Sekolah Dasar Negeri Ikutuden, Kecamatan Demopagong, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah seorang mahasiswa peserta PPG di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, kampus Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Saat ini saya tengah menjalani praktek pengalaman lapangan dengan tema bekerja sama dengan teman, fase A kelas 2. Berikut ini adalah video praktek pengalaman lapangan saya. Selamat menikmati. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Semangat hari ini ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, Baik. Siswa siswi kelas 2 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? siap. Semangat semuanya dengan saksama. Siswa siswi kelas 2 semuanya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak Guru mau cek kehadiran untuk anak-anakku sekalian. Coba anak-anakku menoleh kiri dan ke kanan untuk melihat teman. Apakah ada yang tidak hadir kali ini? Oke, luar biasa. Oleh karena itu, mari kita mengangkat hati, bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini untuk belajar dalam doa. Silakan Ketua kelas memimpin kita dalam doa. Teman-teman, Bapak, Ibu Guru, marilah kita siap berdoa untuk membuka pelajaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, Engkau memberi kami teman-teman untuk saling membantu dalam pekerjaan sama mengembangkan diri. Ajarilah kami Tuhan untuk bekerja sama dengan semua teman dengan riang dan penuh semangat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak kelas 2, hari ini kita belajar tentang bekerja bersama teman. Ya, bekerja apa? Yakin bahwa tentang bekerja bersama teman itu bukan hal baru bagi kita. Ya, bekerja bersama dengan teman adalah sebuah karya, usaha atau aktivitas manusia yang melibatkan pikiran, melibatkan juga semua anggota tubuh yang dilakukan bersama dengan orang lain. Nah, hari ini kita belajar kita bekerja sama dengan orang lain itu adalah teman kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa dengan kita belajar materi tentang bekerja sama dengan teman, kita mengenal diri, kita mengenal lingkungan keluarga serta teman-teman, dan kita memiliki kebiasaan bekerja sama dengan anggota keluarga kita, juga dengan teman-teman kita. Baik, anak-anak kelas 2, di sini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan nanti yang akan terjawab dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, apa itu kerjasama? Dan pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kita bekerja sama dengan teman dan apa manfaatnya? Nah, anak-anak,
Pertanyaan ini nanti akan terjawab pada saat kita dalam proses pembelajaran hari ini. Kita lanjut ya anak-anak sekalian. Sebelum Pak membacakan sebuah cerita, Pak mau tunjukkan kamu ini ada berapa gambar ini? 4. Coba Eman, gambar pertama itu teman-teman sementara buat apa itu lihat? Lap jendela. Lap jendela. Oke baik, gambar yang kedua. Bernaditi, teman-teman sementara buat apa itu? Ada yang menyapu. Ada yang mengepel. Oke, gambar yang ketiga Fandro, teman-teman sementara buat apa? Ada yang sapu halaman. Ada yang siram bunga. Ada yang ngepel. Luar biasa. Baik anak-anak sekalian, ini adalah gambar di mana anak-anak melaksanakan piknik pagi. Nah anak-anak, Pak mau ceritakan sebuah cerita. Judul cerita ini adalah piknik pagi. Kau ngerti dengan ceritanya? Mau. Piknik pagi. Seperti biasanya, siswa-siswi setiap kelas di SDN Keteko melaksanakan tugas piknik pagi bersama. Siswa kelas 2 yang terdiri dari 10 orang dibagi oleh wali kelasnya menjadi 2 kelompok. Kelompok A berjumlah 5 orang diketuai oleh Petu bekerja membersihkan dan mengatur ruangan kelas. Sedangkan kelompok B diketuai oleh Boli membersihkan dan menyiram bunga di halaman kelas. Saat sedang bekerja, kelompok A bekerja dengan sukacita, gembira dan semangat. Setiap anggota bekerja dengan tanggung jawab. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca jendela, dan ada yang mengatur bangku dan meja. Tidak membutuhkan waktu yang lama, semua pekerjaan kelompok A bisa diselesaikan. Sedangkan kelompok B nampak tidak semangat dan tidak gembira. Ada siswa yang bekerja, sedangkan ada yang lain bermain, ada yang duduk santai, ada yang mengganggu teman, dan ada yang sedang bekerja. Pada jam 7:30, guru piket membunyikan lonceng pertanda tugas piket selesai dijalankan. Guru piket mengarahkan semua siswa untuk melaksanakan apel pagi bersama. Tetapi sebelum itu, guru piket berjalan mengecek dari kelas ke kelas. Ternyata guru piket mendapatkan bahwa kelas 2 halamannya belum bersih, bunga-bunga juga belum selesai disiram. Guru piket marah dan guru piket memanggil kelompok B kelas 2. Guru piket memarahi mereka dan memberikan mereka teguran yang keras. Karena itu, maka anak-anak kelompok B di kelas 2 hari itu mereka tidak semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari itu. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Petu dan Boli. Oke, satu-satu. Anggun. Guru piket. Guru piket. Fandro. Petu dan Boli. Petu dan Boli. Prilly. Siswa apa Keteko? Siswa Keteko. Wah? Di kelas berapa tadi mereka? 2. Kelas 2. Baik, anak-anak sekalian. Jadi, tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah siswa-siswi di SDN Keteko. Ya, khususnya siswa-siswa kelas 2, ada Boli, ada Petu, dan ada guru piket. Baik, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ayo, Prilly. Apa yang dilakukan oleh siswa-siswa adalah tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ayo Prilly.
bekerja sangat rajin, sedangkan kelompok B bermalas. Oke, kelompok A rajin, kelompok B semangat. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang punya jawaban lain? Apa saja yang mereka lakukan oleh tokoh-tokoh itu? Apa yang dilakukan oleh guru pikir? Ayo. Sebelum guru pikir kemarin, guru pikir buat apa dulu? Cek dari kelas ke kelas untuk mengetahui apakah anak-anak sudah bekerja sama dengan baik atau belum. Pertanyaan berikut, apa sih masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi? Ayo. Masalah apa yang terjadi? Wah. Karena kelompok B malas kerja, Pak. Kelompok B malas kerja, ya. Karena malas kerja, apa yang dilakukan oleh guru pikir? Memarah-marah dan mereka bekerja Jadi masalahnya adalah kelompok B kelas 2, mereka ini tidak bekerja sama dengan baik. Hasilnya mereka dimarahi oleh guru pikir, dan oleh karena itu pada hari itu mereka tidak semangat untuk belajar. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah siswa-siswi SDN Ketekok dan guru pikir. Mereka bekerja sama melaksanakan piket pagi bersama, diawasi oleh guru pikir. Masalah yang terjadi dalam cerita tersebut adalah siswa-siswi kelas 2 kelompok B tidak menyelesaikan tugas piket sehingga membuat guru piket marah dan memberikan teguran yang keras. Baik, anak-anak kelas 2, di sini Pak sudah siapkan lembaran kerja yang akan dikerjakan di dalam kelompok yang ditentukan cetaknya. Tidak, sama-sama baca kemudian memberikan tanda cetak. Sama dengan kamu segini, ya. Nah, luar biasa. Kelompok 1 kata-kata pertama diberikan kepada kelompok A. Bacakan, ayo. menyapu dan mengepel lantai ruangan kelas, benar. Baca. Terus Mengerjakan soal ujian atau ulangan, salah. terus Membersihkan halaman depan dan belakang sekolah, benar. Bermain di dalam kelas saat tidak ada guru, benar. gimana? Ada. Salah. Menurut kelompok B, jawabannya itu salah. Kenapa salah? Karena Radit, kenapa? Bermain di dalam kelas saat guru tidak ada itu kenapa dikatakan benar? Kalau menurut kelompok B bagaimana? Kalau guru tidak ada? Jangan bermain dan buku. Radit, kalau guru tidak ada? Baca buku, apalagi? Jangan ribut, jangan bermain. Baik, sekarang Pak bacakan kitab suci. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpandaan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Demikianlah sabda Tuhan. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu jawab? Di sini ada permen, Pak akan bagikan itu ya. Nasihat apa yang Santo Paulus berikan untuk kita berkaitan dengan kerjasama? Nasihat apa ya? Nasihat apa yang Santo Paulus berikan untuk kita berkaitan dengan kerjasama?
Jadi tadi dalam bacaan itu kan Santo Paulus banyak sekali memberikan nasihat. Nah, berkaitan dengan kerjasama, apa sih kata Paulus kepada kita tadi ini? Siapa bisa jawab? Ayo, siapa? Ayo, siapa? Oke, Pandro, silakan. Hidup sesuai dengan hidupnya. Santo Paulus menasihatkan agar kita saling membantu satu sama lain agar tercipta kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah suasana bahagia, sukacita, dan riang gembira. Oleh karena itu, Santo Paulus menasihatkan agar kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap teman. Santo Paulus juga menasihati kita agar kita menunjukkan kasih kepada teman dengan saling membantu satu sama lain. Luar biasa. Anugerah Tuhan bagi kita untuk bekerja sama mengembangkan diri. Kita membutuhkan teman untuk bekerja sama menyelesaikan tugas. Dengan bekerja sama, tugas menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Teman-teman yang baik sesungguhnya adalah anugerah dari Tuhan yang membantu kita untuk bertumbuh dan berkembang. Karena itu, rukunlah selalu dengan teman-teman saat bekerja sama. Ikutlah bekerja sama dengan penuh semangat. Jangan malas untuk menerima tugas. Bantulah teman yang meminta bantuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pertanyaan ini refleksikan dalam hati kamu masing-masing. Ya, yang pertama, tentu kamu mempunyai perasaan selama mengikuti pelajaran ini. Apa sih perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apakah kamu senang, kamu bahagia saat bekerja sama dengan teman? Apakah kamu membangun niat untuk ingin bekerja sama dengan teman, baik di sekolah, di masyarakat, dan di gereja? Anak-anak sekalian lihat ya, di sini ada tugas yang pertama. Anak-anak diminta untuk menjawab 4 pertanyaan ini. Dan tugas yang berikut di sini, Bapak Guru sudah menyiapkan satu gambar yang siap untuk diwarnai. Gambarnya adalah ada anak-anak yang sedang melaksanakan pikir pagi bersama. Nah, kamu diminta untuk mewarnai gambar ini. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada akhir dari pelajaran. Oleh karena itu, Bapak Guru mengajak kita semua untuk menutup pelajaran ini dalam doa. Teman-teman, Bapak Guru, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu pada pelajaran berikut.